Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Cici Rukasi dengan MPM 2122100409 Dan saya Nahwa Safinatun Najah dengan NPM 2122100063. Di sini kami akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Untuk materinya tonton terus ya. Pertama, mengenai konsep dasar prinsip pembelajaran bahasa. Keberhasilan pembelajaran bahasa akan sangat bergantung pada bagaimana seorang guru mengemas kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan, bermakna, dan mampu mengembangkan potensi muridnya yang dicerminkan dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guna dapat menyusun perencanaan pembelajaran yang baik, seorang guru harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip pembelajaran. Di antaranya ada prinsip dalam sudut pandang filosofis, prinsip dalam sudut pandang pemerolehan bahasa, prinsip dalam sudut pandang pembelajaran bahasa, dan yang terakhir prinsip berdasarkan pendidikan karakter. Yang pertama, prinsip sudut pandang filosofis. Prinsip yang pertama yaitu sudut pandang filosofis humanisme. Para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls, dan Erich Berne menciptakan teori pendidikan yang berpusat pada siswa atau learner-centered pedagogy. Guru pada teori ini berperan sebagai fasilitator dan bukan menyampaikan pengetahuan praktiknya dalam dunia pendidikan, yaitu dengan cara menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif siswa. Yang kedua ada prinsip sudut pandang filosofis progresivisme. Saud et Aili mengungkapkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistik, tetapi memerlukan daya kreasi. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas ini berkembang secara berkesinambungan. Dalam proses belajarnya, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan secara baru. Yang ketiga, ada prinsip dalam sudut pandang filosofis rekonstruksionisme. Proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. Siswa di sini pada dasarnya merupakan subjek pemberi makna. Lalu ada prinsip sudut pandang kedua yaitu sudut pandang pemerolehan bahasa. Prinsip-prinsip dalam sudut pandang pemerolehan bahasa yang pertama ada prinsip behaviorisme. Menurut Skinner, dengan teori operan conditioningnya, pembelajaran hendaknya dilakukan secara berulang-ulang agar menghasilkan respon yang baik. Kegiatan bahasa harus senantiasa melibatkan lingkungan sebagai stimulus berbahasa. Prinsip yang kedua yaitu nativisme. Anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir, sehingga ia mudah dalam mempelajari bahasa. Bahasa bersifat genetik, atas dasar itu, lahir istilah perangkat pemerolehan bahasa atau LAD. Prinsip ketiga yaitu fungsionalisme. Bahasa dipandang sebagai salah satu manifestasi kemampuan kognitif dan afektif manusia dalam kaitannya dengan dunia, orang lain, dan diri sendiri. Atas dasar inilah, prinsip pembelajaran bahasa hendaknya tidak menekankan pada aspek bentuk bahasa, tetapi pada fungsi bahasa sebagai tujuan interaktif yang bermakna dalam situasi berbahasa yang multibentuk. Prinsip yang keempat yaitu kognitivisme. Pengembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Berdasarkan pandangan ini, pembelajaran bahasa hendaknya dilakukan dengan memadukan antara struktur bahasa dan kemampuan interpretatif konseptual pada diri anak. Yang terakhir ada prinsip interaksionisme. Teori ini sebenarnya merangkum teori yang sudah ada sebelumnya. Artinya, dalam pandangan ini, pembelajaran bahasa didasari oleh stimulus melalui respon bahasa, melalui sebuah pengkondisian. Kemampuan berbahasa ini akan semakin terbentuk melalui respon mediasi yang selanjutnya diperkuat oleh bakat bawaan pada diri anak. Dalam perkembangan selanjutnya, kemampuan berbahasa akan semakin meningkat jika bahasa tersebut digunakan dalam interaksi secara fungsional. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam sudut pandang pembelajaran bahasa.
Yang pertama ada prinsip kognitif, yaitu yang berfokus pada mental dan fungsi intelektual. Terdiri atas prinsip-prinsip, ada otomatisasi, yaitu pemerolehan bahasa. Pada dasarnya adalah kegiatan memahami dan memproduksi bahasa yang dilakukan secara tidak sadar oleh seorang anak. Sejalan dengan kenyataan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya, anak memperoleh bahasa secara induktif dan tanpa proses analisis yang mendalam terhadap apa yang diperolehnya dari lingkungan. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Dapat diartikan bahwa proses pembelajaran harus mampu memberikan penyadaran pada siswa bahwa apa yang dipelajarinya adalah sangat berguna bagi dirinya, baik pada masa sekolah maupun masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada penghargaan. Menurut B.F. Skinner, pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila benar-benar menyajikan stimulus yang banyak untuk respon sebanyak-banyaknya, serta diikuti dengan penguatan atas respon yang telah dihasilkan tersebut. Sejalan dengan asumsi bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan terinspirasi dan digerakkan oleh perasaan atas tujuan tertentu, sehingga pemberian penghargaan merupakan faktor dominan yang berpengaruh secara langsung terhadap perilaku seorang. Yang keempat yaitu motivasi intrinsik. Jika semua siswa telah memiliki motivasi intrinsik yang tinggi untuk mengerjakan seluruh tugas selama proses pembelajaran berlangsung, mungkin kehadiran guru tidak diperlukan lagi. Namun pada kenyataannya, siswa terkadang tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Maka dari itu, guru harus memberikan pelayanan yang baik kepada siswa agar siswa secara sadar atau tidak terbangkitkan motivasi belajarnya. Yang terakhir yaitu ada investasi strategik. Keberhasilan dan kegagalan proses pembelajaran yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pasif dianggap kurang berhasil. Pembelajaran dianggap lebih berhasil jika siswa berusaha melakukan internalisasi dengan bahasa yang dipelajari. Konsep inilah yang kemudian dengan istilah investasi strategik. Prinsip investasi strategik menekankan bahwa keberhasilan seorang menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya terletak pada keluasan usaha yang dilakukan oleh seorang tersebut dalam hal menginvestasikan waktu, usaha, dan perhatian terhadap bahasa yang dipelajarinya. Selanjutnya itu ada prinsip afektif yang menekankan pada aspek emosional tentang bagaimana cara siswa memandang dirinya, berhubungan dengan komunitasnya, dan hubungan emosionalitas antara sosial dan budaya. Yaitu ada sikap bahasa diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap bahasa yang sedang dipelajarinya. Maka dari itu, guru hendaknya bersifat bijak kepada siswa yang sedang belajar bahasa dengan senantiasa memberikan dukungan, bukan cacian. Selanjutnya, kepercayaan diri. Dalam mempelajari bahasa kedua, siswa hendaknya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Maka dari itu, guru berperan untuk membentuk kepercayaan diri kepada siswa agar memiliki prinsip saya bisa. Yang selanjutnya yaitu pengambilan resiko. Sebuah proses belajar pasti akan berujung pada dua hasil, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Dalam kondisi ini, siswa seharusnya mampu mengambil resiko bahwa sebuah kegagalan pada dasarnya adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan budaya. Bahasa dipandang sebagai salah satu hasil budaya. Mempelajari bahasa sebenarnya juga mempelajari budayanya. Maka dari itu, keberhasilan pembelajaran bahasa akan semakin mudah diperoleh jika pembelajaran bahasa cepat pula memahami budaya bahasa tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip ilmu bahasa. Siswa diharapkan bisa menghubungkan dengan sistem linguistik yang sangat kompleks sebagai bagian dari keberhasilannya dalam mempelajari bahasa tujuan. Ada pengaruh bahasa ibu. Penguasaan bahasa pertama biasanya akan menimbulkan sejumlah pengaruh terhadap penguasaan bahasa kedua yang disebut dengan sebutan interferensi bahasa. Selanjutnya ada bahasa pengantar. Prinsip bahasa pengantar mengandung makna bahwa seorang pengajar bahasa kedua akan menguasai bahasa tujuannya melalui tahapan perkembangan yang sistematis sebagai bentuk kemajuannya dalam mempelajari bahasa tujuan. Konsep bahasa pengantar dalam hal ini adalah bahasa yang dihasilkan melalui perpaduan sementara antara bahasa pertama dengan bahasa kedua ya dalam istilah linguistik yang disebut dengan pidgin. Yang terakhir yaitu ada kompetensi komunikatif, terdiri atas beberapa kompetensi pendukung diantaranya
kompetensi gramatikal dan wacana, kompetensi pragmatik dan sosiolinguistik, kompetensi strategi, dan kompetensi psikomotorik. Yang terakhir yaitu materi sudut pandang pendidikan karakter. Secara prinsipal, pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidik perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum silabus yang sudah ada. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pendidikan karakter harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membina kemampuan berbahasa siswa sekaligus membina karakter. Yang kedua, hendaknya diarahkan guna membentuk karakter siswa baik melalui materi pokok yang bermuatan karakter, model pembelajaran maupun melalui penilaian otentik. Yang ketiga, dilakukan secara menyenangkan. Yang keempat, dilakukan dengan memanfaatkan tataran pragmatik sebagai sarana membina karakter siswa. Yang terakhir yaitu ada terapi pragmatik dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam membina kesantunan siswa dalam berbahasa yang akan bermuara pada pembentukan karakter berbahasa dan karakter yang bersifat universal. Oke, itulah materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.